Jadi karena saking nafsunya, aku buka, tapi itu aku nggak belajar dari apa yang udah pernah aku alamin. Jadi keluargaku pas aku bangkrut tuh keluargaku juga ikut bangkrut. Kan nggak punya pegangan juga. Beban dong, Bung. Iya, itu euforia gila kan di situ kan. Dapat duit banyak, terus ngerasa percaya diri terlalu ekstrim. Akhirnya kayak gitu. Ya akhirnya itu nyusahin akhirnya. Selamat datang di Ngopi-Ngopi. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan yang baik dan selalu semangat pagi. Nah, ini sesuai programnya Ngopi-Ngopi. Kali ini Firman mendatangkan tamu spesial. Ini adalah orang di balik kedai-kedai hebat di kota Solo. Jadi ini buat teman-teman yang mungkin lagi mikir, kayaknya bisnis kedai kopi asik nih. Nah, ini Firman udah mendatangkan tamu yang tepat. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bung Raga Bolang. Wih. Apa kabar, Bung? Baik ya, Bung. Nih saya sengaja pakai Persis Solo karena Bung Raga ini Slemania, ya nggak, Bung? Sleman fans. Oh, Sleman. Nama fansnya Sleman fans ya? Sleman fans. Bung, tapi Bung Raga emang suka bola, Bung? My blood. Oh, emang maksudnya dari SMA gitu seneng nonton bola? Iya no. Wih. Tapi dari kayak nonton bola gitu, selain ini aku tanya yang luar-luar dulu nggak apa-apa, Bung? Kita ini bridging masuk ke intinya nanti nih. Kan Bung Raga yang aku lihat dari sosial media kan sering ngepost tentang PSS Sleman kayak gitu-gitu. Maksudnya Bung Raga melihat apa ya? Pengalaman Bung Raga dari nonton bola itu, apakah akhirnya dari nonton bola itu bisa mendapat jejaring-jejaring lain di bisnis, Bung? Oke, nonton bola nggak pernah aku sangkut pautin sama bisnis. Kenapa tuh, Bung? Karena nonton PSS Sleman itu apa ya? Hobi, kesenangan. Oh, nggak bisa dibisnisin, man. Jadi nggak bisa dimasukin ke bisnis kalau buat aku. Oh, berarti murni emang kayak Bung Raga ya nggak mau masukin bisnis ke dalam hobi ya, Bung ya? Nggak mau. Tapi kalau misalnya diajak collab sama PSS Sleman tentang kopinya mau? Kan banyak nih sekarang Persis Solo juga kayak gitu nih, Bung. Kalau kayak gitu gimana, Kak? Mau nggak? Jadi as konsultan aja. Oh, misal. Dan aku nggak matok harga. Karena emang cinta lah ya, Mas. Ya, kalau emang PSS Sleman mau nawarin, iya, kan nggak ada yang tahu ya, Bung. Maksudnya sekarang sampai sekarang soalnya PSS Sleman nggak ada nawarin mau bikin kopi shop. Tuh buat PSS Sleman manajemen yang mau mungkin bekerja sama untuk di kedai kopi bisa sama Bung Raga ini ya, Bung. Siapa tahu kan PSS Sleman pengen buat space untuk para sporternya, Bung ya. Kan fanatik banget loh, Bung. Harusnya seperti itu. Semoga ya, Bung ya. Semoga. Bung, tapi aku penasaran nih, Bung. Maksudnya kan Bung Raga ini yang aku lihat dari sosial media, dari yang aku kenal juga secara personal tuh Bung Raga emang anaknya emang kopi banget ya, Bung. Anak kopi banget atau gimana, Bung? Enggak sih sebenarnya, Man. Jadi kalau di sosial media itu isinya kopi. Karena aku sekarang lagi ada di lautan itu gitu maksudnya. Jadi keseharianku di coffee shop, di tempatku kerja, ya itu pengen aku sebar lah maksudnya. Pengen kalau aku tuh lagi kerja loh, kalau aku tuh lagi gitu loh. Jadi dan gitu. Berarti Bung Raga setuju dong bahwa self branding itu penting banget loh, Bung. Penting, self branding itu penting. Iya nggak? Ibaratnya Bung Raga ada orang yang ngomong tuh semakin banyak kita ngepost tentang pekerjaan kita ke sosial media kita tuh selama 30 hari berturut-turut tuh pasti ada orang yang tertarik untuk datang. Misalnya, Bung, ada investor yang ini Raga Bolang nih siapa? Ini setiap hari kok kedai kopinya rame kayak gini. Berarti itu sempat working nggak, Bung? Maksudnya kejadian juga nggak, Bung, dari sosial media dapat tawaran untuk nge-build coffee shop gitu? Ya, itu emang sosial media itu kan gunanya banyak ya. Salah satu kegunaannya kan adalah self branding. Ya itu yang aku manfaatin gitu. Ada kan kayaknya sosial media kan gunanya kan buat ya self branding, buat jualan, yes, buat
pansos mungkin. Iya benar dong Bung. Maksudnya social climbing kan Ya, penting juga iya ya. kan. Nah kalau aku make sosial media itu buat self branding. Kalau maksudnya kalau emang ketemu Raga Bolang tuh ya kopi gitu loh. Ya benar. Kopi gitu. Kalau mau ngomongin lebih, maksudnya kalau mau ngobrolnya lebih dalam lagi ngomongin kopi. Kalau ngomongin yang lainnya ya biasa aja kayak gitu loh. Ibaratnya berarti Bung Raga pengennya dikenal orang nih sebagai apa Bung saat ini ya? Maksudnya kan aku ngelihatnya kayak Bung Raga itu nge-build coffee shop bisa, jadi barista yang benar juga bisa. Jadi apa ya kayak misalnya sosial media konsultan. Aku sempat tanya ya Bung ya, gimana sih? Maksudnya kok Bung Raga bisa Bung tim sosial medianya itu selalu solid di semua Budi Group gitu. Maksudnya kalau Bung Raga sendiri pengen dikenalnya sebagai apa? Bagi orang kopi. Orang kopi dalam apapun, pelaku kopi ya. Itu ada istilahnya nggak sih Bung? Kayak misalnya kalau kan ada world traveler misalnya atau street photography. Kalau di kopi apa Bung istilahnya kayak coffee lover. Coffee lovers. Mantap. Tapi berarti udah berapa tahun Bung jalan berapa tahun ya ini di dunia kopi Bung? 2012. Itu umur berapa ya 2012? 9 tahun lah. 9 tahun 13, ini. 9 tahun ini. Lah, sebelumnya apa Bung Raga? Oke, banyak banget man. Aku dulu tuh dari lulus SMA aja aku udah coba buat nge-build bisnis sebenarnya. Tapi gagal. Tapi dari setiap gagal itu selalu ada kesimpulan kayak gitu loh. Sampai pada akhirnya aku dapat kliknya di kopi ini, ya aku terusin sampai sekarang gitu. Oh, berarti sebelumnya sempat nyoba apa aja Bung? Sebelum masuk ke ya udahlah aku nyemplung kayaknya ini rezekiku dari Tuhan di sini gitu. Sebutin dari awal ya. Boleh Bung. Aku pengen dengar, pasti di sini teman-teman kopi juga pengen tahu seorang Raga Bolang ini berangkatnya dari apa sebelum masuk ke sini gitu. Yang pertama, yang paling pertama, aku tuh bikin budidaya jamur tiram. Budidaya jamur tiram. Ya. 2011. 2011, habis gitu ternyata untung panen. Tapi waktu itu karena baru pertama kali build bisnis, keuntungan sama modalnya itu semuanya aku buat main-main man, aku buat beli sepatu, buat beli self reward lah. Iya, istilahnya. Enggak sih man. Kalau self reward itu kan maksudnya udah mateng. Iya. Itu karena emang baru tahu kalau jualan itu dapat duit tuh, duitnya langsung dipakai buat macam-macam semuanya, buat kesenangan gitu loh. Nggak dipikirin bahwasannya itu tuh harus dibalikin lagi buat diputerin lagi, itu nggak ada gitu. Tapi kan itu kan karena aku baru masih umur 18 tahun gitu. Udah jadinya itu udah gagal. Ya dibilang gagal kan. Habis gagal itu aku budidaya bebek petelur. Habis jamur tiram, bebek petelur. Nah, bebek petelur itu aku beli di Muntilan bebeknya. Aku pelihara. Itu nggak nelor-nelor man. Kenapa Bung? Kenapa? Nah, baru aku cari tahu sampai aku tuh udah semuanya pakan udah aku kasih yang amis-amis gitu kan. Ternyata bebek yang aku beli itu bebek afkir. Afkir itu apa? Bebek yang udah nggak bisa telur lagi, yang udah tua. Berarti Bung Raga nggak mencari tahu dulu tuh ini bebek yang bisa bertelur atau enggak gitu, nggak nyari berarti. Ya itu salahnya kan gitu. Kalau tadi yang pertama kan salahnya nggak tahu masalah. Ternyata tuh kalau bisnis tuh modal tuh harus disisihin baru namanya keuntungan. Yang pertama tuh semuanya aku anggap itu keuntungan. Yang kedua yaitu tadi kalau mau nge-build satu bisnis tuh ya harus tahu anunya dulu nih, ibaratnya dari awal dulu kan. Nah, kalau yang kedua kan pelajarannya itu. Iya. Setelah bebek itu akhirnya aku beleh semua, tak buat pesta ulang tahunku waktu itu sama teman-teman kampus. Frustasi dong. Itu udah tahap kayak nggak mau lanjutin inilah gitu. Iya, kalau itu maksudnya nggak mau lanjutin bebek. Terus ke lele. Habis bebek lele. Aku dulu punya 5 kolam lele. Terus 5 kolam lele. Nah, dari lele itu aku tahu bahwasannya bisnis itu bisnis itu ada yang cocoknya buat sampingan, ada yang cocoknya buat utama. Kalau lele?
Kalau lele itu kalau menurut aku Iya, ya, iya. karena aku belum, karena waktu itu aku belajar kan cuma beberapa bulan ya, Iya. bukan ahlinya lah. Kalau menurut aku lele itu kalau mau jadi pendapatan utama buat hidup, paling enggak kamu harus punya lebih dari 20 kolam. Wah, 5 kolam aja udah banyak loh, Bung. Kalau di bawah 20 kolam tuh jatuhnya sampingan man, karena nggak apa ya, hasilnya tuh nggak sebanding, karena pakan lele itu mahal. Kalau mau emang bagus loh ya. Berarti Kayak gitu. enggak, maksudnya dari boleh tanya ya Bung, maksudnya kayak maaf kayak 5 kolam itu pendapatannya sampai berapa waktu itu Bung, yang Bung Raga ingat itu? Waktu itu per kolamnya itu panen setiap 3 bulan sekali. Dapatnya sekitar, nggak tahu mungkin karena aku salah ngelolanya ya, Iya. aku salah makan ini atau Iya. gimana. Dapatnya tuh kalau satu kolam itu kapasitas 3.000 ekor. Itu kalau panen dapatnya ya sekitar 1,5 dalam waktu 3 bulan. 1,5 juta Bung. Iya. Itu per kolam atau? Per kolam. Oh ya berarti 7,5 juta lah ya Bung. Untuk 5 kolam. Ya benar, untuk 5 kolam. Itu per 3 bulan. 3 bulan tapi. 3 bulan tapi. Terus berarti ya istilah Jawanya nggak cucuk loh Bung. Iya kalau buat hidup ya kurang. Nggak bisa, maksudnya nggak bener bisa. sampingan ya. Sampingan, kalau sampingan oke. Habis dari jamur, bebek, lele terus. Habis gitu aku sempet jualan keripik. Zaman keripik Maici. Maici, nggak apa-apa. Zaman keripik Maici itu naik daun. Aku bikin bandingannya gitu loh man. Maici itu kan dari Bandung. Iya. Aku dari Jogja gitu loh. Oh, namanya apa Bung? Dulu ingat gak? Masih. Sikribo. Weh, dulu kan Bung Raga kribo. Keripik Sikribo. Nah, itu. Terus pendapatannya oke. Oke, pendapatannya oke, Tapi jalan. Manajemen juga pembukuan bagus. itu mulai bagus ya Bung dari Bagus. pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu. Agak bagus. Oke. Ternyata kendalanya adalah bahan baku. Bahan baku yang aku pakai itu ada masanya. Dalam artian kalau pas lagi nggak masa panen susah nyarinya. Oh, kendalanya di situ. Karena kalau Maici dulu kan keripik apa tuh singkong ya. Singkong. Kalau aku pakai keripik tales. Bedanya apa Bung? Beda, keripik singkong kan dari singkong, kalau tales tuh ya dari tales. Maksudnya keripik tales tuh lebih gurih rasanya. Lebih enak, harusnya lebih enak. Lebih dong, enak, tapi itu kalau misalnya musim hujan bahan bakunya susah dicari. Oh, lah tapi Maici sekarang juga nggak ada ya Bung? Ya iya, nggak tahu aku. Iya kan? Maksudnya ya tapi era-era tahun 2013-14 emang yang lagi hits itu ya Bung? Itu. Terus habis itu 2012 teman. 2012. Habis keripik masih ada lagi Bung? Habis keripik itu aku akhirnya bukan usaha sendiri, tapi part time. Jadi supir tour and travel. Karena waktu zamanku dulu tuh belum ada mana anak kuliah itu nyambi kerja jadi barista tuh belum ada. Iya sih era-era itu. Jogja, di Jogja tuh dulu nyambi kerjanya kalau jadi mahasiswa paling keren supir tour and travel. Wih, itu nganterin ke tempat hanya wisata. Di wisata Jogja itu Bung? City tour. Oh, uangnya oke dong Bu ya? Oke. Berdasarkan dengar dari teman-teman yang kayak gitu juga katanya oke gitu loh Bung. Oke, aku bocorin aja ya. Dapat uangnya pertama dari yang nyewa. Ya. Ya kan? Tip tuh, bukan. Bukan, uang. Kalau zamanku dulu satu hari itu 175.000 supir. Iya. Tapi dapat dari toko oleh-oleh persenan Bung atau persenan. Kalau dapat tamu yang belanjanya banyak, panen raya, man. Pernah dapat berapa Bung? Boleh nggak? Boleh tahu nggak? Yang 7 juta sekali itu. sekali nyupir. Wah, waktu itu nyupir ada orang dari Papua. Terus dia pas mau pulang itu di tempat asalnya sana mau jualan batik. Akhirnya dia kulakan batik. Nah itu aku anterin ke salah satu toko batik yang aku udah tahu fee-nya banyak. Oh, Bung. Tapi aku mengambil satu kesimpulan garis merah ya Bung. Dari yang tadi disampaikan Bung Raga itu orangnya berarti percaya bahwa nggak harus Bung Raga itu percaya bahwa untuk menjadi sukses bisa melalui learning by doing ya Bung. Itu kalau menurutku emang itu salah satu bagian dari sukses selain knowledge ya pasti ada learning by do it itu tadi dikit. Enggak, aku mikirnya Bung Raga tadi
mulai ini dulu tanpa tahu bebeknya ternyata afkir tadi Bung ya. Afkir misalkan enggak, itu kan berarti Bung Raka jadi dapat pengalaman di situ. Kan kebanyakan teman-teman di sini mungkin kayak takut untuk memulai bisnis. Itu karena terlalu banyak belajar di awal tuh loh Bung. Enggak memulai dulu. Kalau menurut Bung Raka mending belajar dulu apa mulai dulu? Tergantung orangnya man. Jadi gini. Nah, ini udah berat nih ngomong ini. Kalau mau bisnis, kalau mau build a bisnis menurut aku, yang paling pertama harus diketahui adalah kenal dirimu sendiri, kelebihanmu apa, kekuranganmu apa, seberapa jauh percaya dirimu, seberapa kuat mentalmu, kamu tuh harus tahu. Itu yang menentukan kamu tuh harus kayak gimana. Kalau misalnya kamu tuh orangnya ibaratnya, ya aku bisa bilang kalau aku mentalnya kuat ya. Makanya aku berani tuh tanpa pikir panjang, ambil resiko. Karena setelah gagal, aku tipikal orang yang nggak usah pakai healing-healingan. Gagal ya udah gagal, besok cari lagi kayak gitu loh. Nah, tapi kan nggak semua orang bisa kayak gitu man. Benar. Semua orang nggak bisa kayak nah, gitu. buat orang-orang yang nggak punya kayak gitu Bung, ada tips nggak Bung? Mungkin nah itu tadi dia kenalin dirimu sendiri dulu. Kelebihanmu tuh apa? Kekuranganmu tuh apa? Mentalmu tuh seberapa kuat? Terus percaya dirimu tuh seberapa jauh? Nah itu kalau kamu udah ketemu rumus dirimu sendiri. Enak, kamu tahu harus ngapain dulu, harus belajar dulu mungkin, apa harus kayak aku gini yang langsung terjun, apa harus kerja dulu buat cari pengalaman, kayak gitu nanti bakal ketemu man. Yang suka, yang kadang salah itu dia belum tahu dirinya sendiri, tapi dia ngelakuinnya udah ya nggak sesuai dirinya sendiri gitu loh. Jadi ngejalaninnya akhirnya nggak enak. Habis gitu gagal, kapok. Akhirnya nggak mau bisnis lagi kayak gitu. Padahal dalam bisnis pasti ada gagalnya ya Bung. Tapi kan kalau misalnya kita dari awal udah tahu diri kita sendiri nih, kita tahu memperhitungkan gagalnya seberapa besar. Mungkin kalau orang yang penuh perhitungan, gagal kayak aku ini gagal besar banget gitu. Tapi kalau buat aku gagal kayak aku gini tuh alah masih segitu gitu loh. Masih banyak yang lebih gagal dari itu ya. Kayak gitu. Yang akhirnya bisa sukses ya Bung. Ya karena kita nggak bisa maksa kan orang itu harus sama kayak kita. Nah, tapi singkat cerita kenapa kok bisa aku ada satu garis besar yang aku tangkap lagi Bung Raka itu orang yang pintar membaca tren. Tadi contohnya buat keripik ya yang saat itu sedang tren Maici gitu. Nah, apakah Bung Raka masuk ke dunia kopi itu tren saat sedang tren atau enggak sih Bung? Maksudnya kan kalau saat ini detik ini kita syuting 2022 ini lagi tren ya Bung. Nah, kalau dulu Bung maksudnya kok bisa gitu loh saat mau tren Bung Raka membuat kedai kopi saat mau tren ya Pak saat kerja itu? Dulu man 2015 2013 sudah mulai kan itu kan cuma bulan-bulan doang tuh man. ganti sampai pada akhir 2013 tapi sebelum kopi itu aku jualan teh tarik man. Nah dari situ tuh baru aku kayak jembatan ke kopi itu dari jualan teh tarik. Singkat cerita, aku dulu tuh jualan teh tarik di pinggir jalan. Habis itu ada orang yang punya teman sendiri punya kedai kopi. Kan aku jualannya sore. Iya. Malamnya diajak gabung. Jadi kalau sore aku jualan di pinggir jalan, kalau malam aku jualan di kedai kopinya dia. Dari situ. Berarti awalnya karena jual teh tarik. Karena lingkungannya kedai kopi itu tadi. Terus akhirnya kenal kopi dari situ. Terus pada akhirnya kalau mulai megang alat kopi itu waktu itu puasa mau lebaran. Setelah lebaran, itu kan kebanyakan kan teman-temanku yang di kedai kopi itu kan orang luar Jogja. Akhirnya dia pulang kampung. Nah ini tutup nih kedai kopinya. Nah aku minta izin, tak bukanya aja gitu. Terus akhirnya aku buka sendiri tuh. Tapi Bung Raka udah bisa tuh? Nggak bisa. Lah kok bisa? Kok punya keberanian untuk mana-mana tak buka aja lah? Gimana? Maksudnya orang belum bisa loh Bung. Belajarnya lewat apa? Pertamanya mau aku buka aja tapi jualan teh tarik. Terus? Ada orang yang datang pesannya kopi. Ya masa diusir? Pesanin kopi saset ya kalau nggak salah? Enggak ya kopi ya akhirnya buat gitu. Dari biji yang ada itu Bung? Dulu belum biji man, dulu zaman aku masuk ke kedai kopi itu masih bubuk-bubuk kayak gitu lah. Powder gitu Bung.
Oh berarti ya tinggal nuang air panas. belum kayak ngerosting apa sih Bung istilahnya Bung, sorry Bung. Kayak Betul. misalnya manual brew itu. belum bisa kayak gitu. Baru mau masuk manual brew tuh. Oh, terus habis dari pengalaman itu gimana Bung Raga melihat sisi bisnis di kedai kopi ini bakal jadi apa ya Bung ya? Tadinya belum tren nih, sampai Bung Raga akhirnya membaca bahwa ini bisnis yang bisa tren gitu. Apa ya, singkat kayak gimana sih membaca peluang bisnis dari apa yang mungkin sedang kita kerjakan saat ini gitu? Waktu itu aku membaca kalau misalnya kedai kopi nanti bakal tren, karena muncul film filosofi kopi. Baru tadi aku mau bahas itu Bung, karena dan booming filmnya. Iya gitu. benar. Si Angga Dwi Masa Songko sebagai direkturnya itu ngomong bahwa ya tujuannya Philcop 1, 2, 3 yang yang keluar Ben Jody kemarin itu semua punya sisi-sisi lain Bung. Yang pertama kan orang jadi terinfluence, wih keren ya buka kedai kopi. Yang kedua orang lebih menghargai petani kopi. Yes. Yang ketiga ini kayak perjuangan untuk perebutan lahan lah kayak gitu. Kalau Bung Raga sendiri berarti terinfluence dong Bung dari film itu? Aku kan sebelum itu sebelum film itu. Oh iya, mulainya tapi tadi pertanyaan kamu kan apa namanya membaca tren kan? Yes. Melihat peluangnya. Ya, ada film itu dan booming. Jadi aku kayak makin yakin. Ini kayak booming ini. Kayaknya nanti nih banyak maksudnya banyak orang ngopi nih bakalan nih gitu. Bener. Terinfluence gitu. Akhirnya terjun di situ aku. Tapi ini ngomong terus kita haus Bung. Ini ada kopi buat ini kedai kopi terbaru Wiltan Bung Raga, ini Suaka Kopi. Ini bisa di zoom nih, Suaka Kopi. Ini kedai kopi terbaru yang Bung Raga build ya Bung. Ya. Tempatnya keren banget. Itu di kedai kopinya ini tempatnya tuh apa ya Bung? Aku ngerasa aku banget sih kayak tempat yang apa ya? Apa sih Bung kayak gitu tuh industrial sama istilah Jawanya tuh ijo-ijo lah kayak gitu ya Bung. Ya, Curoyo-royo. Ijo-royo ayem gitu. Semua karakter Budi Group tuh nyaman buat orang ngobrol, nyaman buat tugas, nyaman ya Bung. Ini saya minum dulu ya Bung ya. Extra jos. Enggak Bung, kopi susu. Mantap Suaka Kopi. Nah, ini dari tadi kita Bung Raga melihat film filosofi kopi, akhirnya melihat ini akan menjadi tren Bung. Sampai di titik apa Bung Raga itu berani untuk nge-build kedai kopi. Maksudnya kan Bung Raga salah satu orang baik yang ada di kedai kopi kakak saya gitu loh Bung. Momen apa yang bikin Bung Raga itu manalah tak buat aja gitu untuk berani ngeset awal kedai kopi gitu loh. Momen apa gitu yang buat Bung Raga gitu? Sebenarnya sebelum ngeset tempatnya kakakmu. Iya. Sebelum ngeset tempatnya kakaknya Firman. Aku tuh pernah buka sendiri dulu di Jogja. Sendiri. Yang dulu kita cerita ya Bung? Iya, dulu kita cerita. Itu beda sama yang tadi teh tarik itu? Beda. Oh, beda lagi. Ini emang khusus kopi. Smile Coffee and Tea. Oh iya, Smile. Iya. Nah itu. Itu ada bukan sangkut, itu ada relate-nya sama beberapa bisnis sebelumnya yang aku pelajarin tuh. Aku melupakan itu semua gitu loh. Jadi karena saking nafsunya, aku buka, tapi itu aku nggak belajar dari apa yang udah pernah aku alamin. Padahal setiap bikin bisnis kecil-kecil itu baru, aku selalu ngelihat ke belakang dulu nih. Kemarin habis gagalnya kenapa? Yang ini aku tuh kayak euforia yang ekstrim. Yeah. Akhirnya buka tanpa ngelihat ini, pokoknya mikir ini udah rame gitu loh. Udah akhirnya aku buka. Nah disitulah gagalnya mulai ada gitu. Manajemennya rusak. Dulu kan aku kan usaha kecil-kecilan ya. Iya. Yang kayak di pinggir jalan, kaki limaan, atau enggak cuman kayak beberapa kolam, terus beberapa bebek doang. Nah ini aku butuh uang sampai ratusan juta atau buat nge-build ini. Yang ratusan juta Bung? Iya, yang dulunya aku cuman berapa ratus ribu, berapa juta doang. Aku ini kan nge-build yang Smile and Coffee and Tea itu kan berapa ratus juta tuh. Ada 200 jutaan. Bung berarti kamu anak orang ada dong Bung, maaf. Maksudnya dengan modal 200 juta tuh menurutku besar banget gitu loh Bung. Bukan, jadi 200 juta itu dapat dari orang tuaku. Cuma ceritanya rumahku tuh habis kena
gusuran tol man, yang di Jakarta sana. Oh. Dulunya orang Jakarta ya Bung ya? Iya. Wih gile, The Jack. Jakarta gue. Terus akhirnya dipinjemin ke aku, tapi yang dipinjemin ke aku tuh semuanya gitu. Uangnya? Jadi, iya semuanya gitu. Jadi emang ditaruhnya ke aku gitu semuanya. Nilainya berapa Bung? Lah itu cuma 250 juta itu. Terus? Nah itu aku buat bikin coffee shop habis. Gila. Jadi keluargaku pas aku bangkrut tuh keluargaku juga ikut bangkrut. Kan gak punya pegangan juga. Bapak ibuku. Beban dong Bung. Iya itu euforia gila kan di situ kan. Dapat duit banyak, terus ngerasa percaya diri terlalu ekstrim. Akhirnya kayak gitu. Ya akhirnya itu nyusahin akhirnya. Tapi orang tua kecewa Bung, maksudnya? Kecewa, pasti dong. Tapi ingat gak momen yang bikin Bung Raga kayak kalau nginget-nginget itu tuh masih, aduh kok aku bodoh ya, kok aku nggak perhitungan dulu ya. Momen apa Bung yang Bung Raga masih ingat gitu sampai sekarang kayak kalau inget maaf kayak sedih atau di saat-saat itu ya Bung, saat kehilangan 200 juta itu. Yang terutama ngeliat ibu sih, ngeliat ibuku lah. Ya kecewa tapi dia ngeliatin nggak kecewa gitu. Itu kan sakit tuh kalau orang sadar. Maksudnya man? Bener. Aku nih pacarmu nih. Aku nih kecewa sama kamu, tapi aku berusaha buat tetap keep smile sama kamu. Tapi kamu sadar kalau aku kecewa. Kan berat tuh buat kamu malahan. Iya, bener. Mungkin aku nangis sekalian gitu, mungkin kamu tahu gitu kalau kamu kecewa. Tapi kan kalau aku nutupin kecewaanku dan kamu tahu kalau aku tuh kecewa, itu kan pasti buat kamu kan berat. Bung, tapi kamu kayaknya sayang banget sama ibu Bung, langsung berkaca-kaca loh Bung. Iya, anak laki-laki ya Bung pasti ya. Tapi Bung Raga ngomong apa Bung sama ibu? Ibu masih sehat tuh? Masih. Bapak? Masih. Alhamdulillah. Ibu waktu itu yang Bung Raga kayak ingat ngomong apa Bung? Yang buat Bung Raga kuat, kayaknya aku harus tetap jalan. Kalau ibu sebenarnya nggak ngomong apa-apa man, yang bikin aku kuat itu ibu tuh kayak berusaha buat tetap seneng gitu loh, ngibur doang kalau ibu. Kalau buat sampai kayak detik ini itu sebenarnya dari bapak yang nguatin Bung Raga juga. Karena bapakku tuh dulu pernah bilang kalau ya namanya bisnis tuh kayak gini tuh belum habis gitu, maksudnya ini masih kayak ini tuh pagar pertama gitu, nanti tuh ada yang lebih gede lagi pagernya gitu. Bener. Kalau kamu emang jiwanya mentalnya mau bisnis, ya kamu jangan kapok. Karena gini man, karena jujur aja setelah kejadian itu aku memikirkan untuk pindah ke Kalimantan kerja di tambang kayak gitu loh man. Buta. Iya. Gimana caranya duit balik cepet ini gitu. Wah ini kata orang-orang kerja di tambang gajinya gede kayak gitu. Nah itu sempat mau ke sana udah lihat-lihat internet, ini lowongan kerja tambang gitu-gitu man. Itu masih keribu ya Bung? Masih. Ya udah enggak dong. Terus orang tua ngomong, ngapain mau ke sana. Bapak apa ibu mas yang ngomong? Bapak. Ngapain mau sana gitu. Kalau kamu emang jiwanya mentalnya emang bisnis, terusin gitu. Kan barang-barang kamu gak hilang gitu. Kan bangkrut kan cuma tutup kan man. Aset-aset kan masih ada gitu. Ya kan kamu masih punya aset gitu. Uang itu gak hilang ya Bung? Ya jadi aset. Aset masih ada gitu. Terusin dong kalau emang kamu maksudnya jiwanya emang kata kamu jiwanya entrepreneur. Iya. Terusin gitu, jangan akhirnya terus belok lagi gitu. Dulu akhirnya di flashback semua. Dulu jamur belok ke bebek, belok ke lele, belok ke nganu. Kamu tuh nggak pernah tuh nyemplung sampai nyelam. Kamu tuh cuma nyemplung kaki doang dari dulu gitu. Ya kayak gitu. Bener. Itu aku setuju sih Bung, karena aku juga relate sama apa yang diceritain Bung Raga. Aku tuh sempat ngobrol berdua yang sampai deep ya Bung kita di Satu Tujuan waktu itu. Aku tanya kalau aku nih mulai apa ya, kok yang tak kerjain banyak tapi yang tak dapetin dikit ya. Aku baru sadar bahwa aku nggak pernah bener-bener nyemplung gitu loh Bung. Ya bener, cuman keceh. Ya keceh lah ya, istilah Jawanya kayak main air lah, keceh gitu. Tapi hebat sih Bung, orang tuanya Bung Raga nggak apa ya, ini disclaimer maksudnya nggak semua orang tua kayak gitu, tapi nggak banyak juga orang tua yang mau percaya sama anaknya yang gagal gitu Bung. Kebanyakan kan menyalahkan ya Bung, tapi justru orang tua tapi disalahkan dulu pertama kan gitu.
Pertama tetap salahin dong man, tetap gimana sih kamu nih gini. Nah itu self defense-nya Bung Raka waktu disalahin apa Bung? Gak ada, ya Diem. Salah ini salah gitu maksudnya. Kacau gitu maksudnya. Kacau nih, gagal gitu. Kedai kopi Smile gagal, tapi kok berani untuk nge-build kedai kopi orang gitu Bung? Nah dulu tuh apa ya, yang ada di pikiranku tuh, nah itu dia, karena tadi bilang kan kepercayaan diri orang itu kan beda-beda ya. Nah aku tuh dapat berkat tuh tipikal orang yang percaya diri man. Jadi karena aku tahu aku udah gagal, kenapa aku masih berani nih ketemu sama mas kamu, terus bikin sadari, sadari. Karena aku mikirnya, aku tuh pernah gagal, aku tuh tahu lubangnya di mana gitu. Bikin coffee shop tuh aku tahu ininya di mana gitu loh. Apa namanya? Lubangnya tuh di mana? Jadi kalau misalnya kamu minta tolong sama aku jadi konsultan, aku tahu tuh ngarahin kamu jangan kayak gini man gitu, jangan kayak gini. Karena aku dulu pernah buka sendiri tuh nyemplung. Gitu. Iya. Berarti kayak Bung Raga nggak pengen orang yang nyemplung di kedai kopi itu gagal seperti apa yang pernah dialami Bung Raga dong? Itu sebenarnya alasan kesekian. Alasan utamanya? Alasan utamanya setelah aku gagal, akhirnya kan aku bikin apa namanya? Smile aku bikin lagi nih. Smile Coffee and Tea kan aku bikin lagi, aku rubah jadi Smile Coffee Roastery gitu ya. Oh iya. Nah, alasan pertamanya adalah aku nih udah nggak punya uang lagi buat bikin kedai kopi sendiri. Akhirnya aku bisanya tuh ada orang yang punya uang mau bikin coffee shop, aku jadi konsultan gitu. Iya. Dengan harapan ya itu tadi aku ada pemasukan juga gitu. Karena kan nanti orang-orang itu kan untuk pertama-tama kan pasti ngambil kopi dari aku. Iya, bijinya ya Bung ya. Kayak gitu. Itu alasan utamanya. Jadi kayak biar tetap ada uang muter. Ya realistis aja ya. Ya benar lah Bung. Tapi alasan selanjutnya ya nanti di situ ada alasan ya jaga nama baik karena ini coffee shop aku yang develop ya jangan sampai tutup kan gitu. Nama baikku kan dipertaruhkan juga di situ. Nanti kalau orang tahu ya itu yang develop Raga gitu kan atau Bolang tutup gitu. Dan sama aja kayak dulu. Terbukti sampai sekarang masih buka loh. Kan gitu. Tangan Bung Raga ini buat investor-investor yang lagi nyari coffee shop builder ya Bung. Itu Bung Raga pilihan tepat tuh. Faktor sosialnya ya karena itu jangan sampai jangan sampai gagal kayak saya lah itu karena itu tadi itu faktor. Makanya tadi aku bilang itu bukan faktor utama tapi itu ada sih faktor mikir jangan sampai gagal gitu. Nah, dari Bung Raga aku melihatnya semua kedai kopi yang dibangun Bung Raga itu hampir nggak ada yang gagal loh Bung. Ya nggak Bung? Aku nggak tahu ya, aku melihatnya sebagai orang luar ya Bung. Tapi aku melihatnya kayak gila ini kedai kopi kok bisa ya dengan saingan yang banyak justru semakin kuat gitu Bung. Aku ada satu omongannya Bung Raga, Bung ketika pandemi orang-orang kan pada tutup Bung, kok Bung Raga malah bangun Bung? Itu keberanian itu maksudnya apa Bung? Mungkin bisa diceritain. Aku pernah tanya gitu ya Bung ya? Iya pernah. Terus ada satu kalimat Bung Raga yang bagus banget bahwa Bung Raga ngomong ketika orang lain ketika pandemi orang lain terbatas bingung mau ngapain, aku tuh mempersiapkan kalau ini pandemi berlanjut terus aku harus bagaimana. Salah satunya menyiapkan protokol-protokol yang oke. Saat itu belum era-era kedai kopi pada punya lain-lain itu ya Bung. Bung Raga udah mulai maksudnya visioner banget lah Bung. Aku melihat Bung Raga tuh bener gak Bung kayak visioner. Gimana Bung Raga melihat suatu ancaman nih bisa jadi peluang justru. Caranya gimana Bung? Gimana man? Kalau itu dari naluri sih man kayak gitu tuh soalnya. Susah dijelasin jadi kayak mungkin kalau aku boleh jawab itu karena kamu udah nyemplung di lautan itu gitu. Tadi kan yang aku bilang kan tadi kita cuman bahasa Jawanya keceh itu tadi kan. Iya. Tapi kalau kamu udah sepenuhnya nyemplung di lautan itu kayaknya kamu tahu sisi gelapnya mana, sisi terangnya mana, terus goanya di mana, ikan buas di mana, ikan hias di mana. Ya karena itu gitu. Karena aku udah terlalu nyemplung banget kan, jadi naluri mengikuti. Jadi aku tahu nih harus ngapain gitu. Ya bukan tahu sih kayak udah bisa memperkirakan sedikit itu harus ngapain gitu loh. Iya. Kayak berarti gitu sebenarnya.
untuk menjadi pelaut yang hebat, orang harus punya naluri menyelam yang baik ya, Bung? Iya nggak? Iya. Bener nggak, Bung? Gitu. Bung Raga pelaut yang hebat loh, menurutku. Kalau ini kita ibaratkan laut yang luas, Bung, sekarang kedai kopi. Bener nggak, Bung? Ombak yang besar, man. Bener. Untuk menjadi pelaut yang hebat harus bisa melewati ombak-ombak besar lah. Gile. Ya karena udah nyemplung tadi, jadi tahu kayak ini harusnya deresnya di sebelah mana. Terus itu sih, Bung, kalau aku bahas lagi nggak apa-apa, Bang, tentang kedai kopi Bung Raga ini kan, karena aku melihatnya wow gitu. How to make coffee shop sustainable gitu, Bung. Membuat coffee shop tuh tahan lama semakin besar gitu. Kayaknya dari semua bisnis, nggak cuma coffee shop aja ya, man. Hal paling penting yang bikin bisnis itu sustain itu ya mungkin paling pertama SDM sih, man. SDM-nya itu berpengaruh besar. SDM itu berpengaruh ke sustainable-nya perusahaan gitu. Apa aja, Bung, SDM yang Bung Raga maksud? Apakah Bung Raga sendiri atau tim juga? Ya bawa kapal besar itu nggak bisa sendiri gitu, nggak bisa cuma nahkoda doang, ada awak kapalnya yang lain-lainnya itu tadi. Kalau awak kapal itu semuanya profesional, si kapal itu jalannya bakal terus berlayar gitu. Mau ada ombak sebesar apapun. Kan kayak gitu, man. Jadi kayak menurutku kalau mau tanya sustainable itu gimana, dari pelaku itu bilangnya SDM itu udah nomor 1 tuh harus dijaga kalau mau sustain tuh. Yang kedua, Bung, mempunyai SDM yang bagus tuh juga. Aku mau bahas lebih dalam ini nanti, Bung. Tapi mungkin kalau ada yang kedua gitu, kalau udah punya SDM yang bagus, harus punya apa lagi biar kedai kopinya itu bisa jalan gitu? Harus rapi dalam mengelola keuangan. Bener, finance-nya, Bung, ya. Finansialnya harus rapi. Karena Bung Raga juga lagi-lagi punya pengalaman di masa lalu yang salah pembukuan, salah pencatatan, salah alokasi pengeluaran gitu. Gila sih. Maksudnya itu faktor-faktor penting di situ. Nah, terus baru nanti faktor lain-lainnya itu ya kayak ada produk, ada nanti ke servis, tempat mungkin. Ya tadi mungkin inovasi kayak gitu berpengaruh, tapi menurutku yang paling berpengaruh pertama itu SDM-nya dulu nih. SDM itu harus benar-benar oke. Habis gitu baru menurutku keuangan, finance. Berarti pertama orangnya dulu ya? Ya dong, kan kita kan ibaratnya yang kerja kan orang kan, man gitu. Jadi orang itu emang benar-benar harus visioner lah, orang-orangnya juga harus visioner. Gak cuma pemimpinnya yang harus visioner, tapi orang-orangnya juga harus visioner yang lainnya. Tapi Bung Raga itu nggak, Bung? Maksudnya kok bisa timnya itu? Yang pertama yang aku lihat ya, Bung, ya, tim-timnya Bung Raga itu selalu good looking. Terus yang kedua, Bung Raga hampir tidak ada yang bongkar pasang gitu, Bung. Berarti kan Bung Raga ada tips juga nih, gimana caranya seorang pemimpin punya tim yang solid, semakin rapat, merasa dirinya itu nggak kerja tapi seolah-olah di rumah karena ketemunya keluarga semua gitu. Makanya tipsnya apa, Bung? Punya tim yang solid itu. Nah, itu biasanya sering ditanyain sama orang, man. Iya. Iya kan? Banyak. Kalau aku jelasin, kalau mau bikin tim yang solid, habis gitu long term ya, maksudnya nggak bongkar pasang. Kalau jadi pemimpin, kalau jadi leader, yang pertama kali harus dikasih tahu ke orang-orangnya itu, ke SDM-nya itu ada mindsetnya dulu dirubah. Mindset seperti? Mindsetnya orang-orang yang ada di bawahmu tuh dirubah, bahwasannya kamu maunya kemana nih? Katakanlah kayak aku nih ya, aku maunya tuh bikin coffee shop tuh serius. Maksudnya serius tuh ada jenjangnya gitu. Terus ekspansi terus ada gitu. Jadi mindsetnya aku butuh orang-orang yang kalian ini kalau mau kerja sama aku harus mau berpikir maju kayak gitu loh maksudnya. Mempunyai pikiran yang sama lah ya, Bung. Nah itu kan dari situ tuh. Jadi kayak kalau sebenarnya ini gini, man,
problematikanya di coffee shop yang ada di mungkin di Solo, Jogja, Semarang ya. Itu tuh coffee shop itu sekarang itu untuk karena jadi tren. Jadi mungkin satu dibuat panjat sosial, yang kedua maksudnya kerja di coffee shop dibuat panjat sosial, yang kedua dibuat batu loncatan karena dia nganggur, lulus kuliah nggak keterima kerja akhirnya daftar jadi barista, nyambi daftar kerja, ataupun orang yang sampingan kuliah terus dia kerja jadi barista buat nutupin waktu luangnya. Ada juga yang orang yang benar-benar cari duit terus dia daftar di coffee shop jadi barista. Nah gitu. Maksudku mindsetnya itu kan semuanya kan beda-beda nih tujuannya. Ya kan ya. Nah ini dijadiin satu dulu nih tujuannya nih. Jadi kayak orang yang cuman buat batu loncatan, buat pansos, buat kerja sampingan itu selalu aku kasih tahu. Bahwasanya di sini kalian katakanlah berlima nih. Ada satu orang nih yang dia tuh kerja di sini emang buat menafkahi hidup keluarganya, buat adiknya mungkin atau buat bantu orang tuanya. Kalau kalian di sini main-main karena ngerasa cuma jadi batu loncatan, apa kalian gak ngerasa berdosa nih kalau warung ini akhirnya nanti ambruk, si orang ini mau gimana gitu. Yang emang kerja tuh buat effortnya tuh emang buat hidup gitu. Ada si Firman nih yang butuh, yang kerja tuh emang butuh duit buat ngidupin keluarganya. Lah kita gini masih ada uang saku dari orang tua. Ya udah yuk akhirnya. Nah di situ akhirnya kan visinya kan, akhirnya visinya semuanya sama gitu. Kalau di sini tuh harus bangun tempat ini buat jadi tempat yang lebih bagus. Si Firman, si orang ini tuh bisa dapat hasil buat hidupnya. Si orang-orang ini yang cuma jadi batu loncatan, dia punya portofolio yang bagus karena pernah kerja di coffee shop yang bagus kayak gitu dong. Akhirnya ketika dia kerja di tempat lain, dia bangga dulu dia kerja di tempatku gitu. Iya. Aku dulu di Budi Group gitu. Dan itu ya Bang, berarti seorang pemimpin yang baik itu harus bisa mengendalikan tujuan-tujuannya ini, dari segala macam tujuan harus bisa dijadikan satu tujuan lah ya Bang. Nah itu dia. Kenapa namanya satu tujuan? Ya itu sebenarnya itu. Itu ada sih maksudnya gitu. Karena kenapa namanya satu tujuan. Gila. Jadi maksudnya satu tujuan itu ya udah kita patenin nih, kita tuh mau kemana sih arahnya gitu. Aku menerima semuanya gitu. Semua orang yang cuma pansos ya, orang yang cuma apa, ya nggak apa-apa kerja di tempat nggak apa-apa. Tapi ketika kamu kerja, kamu tuh harus sama kayak aku gitu. Kalau kerja ini harus bangun tempat ini jadi lebih bagus. Nah, tapi Bung Raga berarti termasuk pemimpin yang, maaf ya Bung, kayak diktator apa enggak ke anak-anaknya? Galak atau? Kalau dalam hal pekerjaan aku diktator. Dalam hal pekerjaan? Pekerjaan. Itu kalau di luar emang ya? Enggak. Kalau di luar udah enggak. Aku gini man. Aku tuh orang yang apa ya? Tipikal orang yang ambisius sebenarnya. Jadi ya tadi aku karena aku nggak bisa ngontrol. Akhirnya aku selalu ngasih tahu ke anak-anak kalau aku tuh ambisius. Jadi kalau aku ngomong A, lakuin dulu aja gitu. Nanti gak usah jawab apa-apa lah ya. Gak usah jawab apa dulu. Kalau masalah pekerjaan lo ya. Iya. Kalau masalah main mah ya kamu nolak nggak apa-apa gitu. Kalau masalah pekerjaan kalau aku ngomong A, lakuin aja dulu gitu. Kalau misalnya gagal, biar aku tahu sendiri gagalnya di mana gitu. Toh kalau gagal, aku nggak pernah nyalain kalian gitu. Iya. Aku bakal nyalain diri sendiri. Kayak gitu. Aku itu sih Bung merasa apa ya? Aku kan saat ini juga sedang membangun tim ya Bung, di tim YouTube ini kayak gitu-gitu. Bener sih kayak aku baru sadar tadi Bung Raga waktu ngomong, mungkin ada di sini yang cuma cari pengalaman, tapi di sini ada yang benar-benar butuh duit gitu buat menghidupi dirinya untuk keluarganya. Aku jujur sebagai pemimpin sampai saat ini yang tak utamakan tuh yang penting mereka bisa dapat gaji lah ya Bung ya. Bisa dapat apa ya? Kehidupan di sini tuh loh Bung. Itu Bung Raga juga setuju nggak? Maksudnya ada satu kepuasan tersendiri kita bisa menjadi salah satu jalan rezeki orang gitu. Oh iya dong, kalau itu pasti dong. Kalau dulu orang itu ibaratnya bisa dibilang kayak nggak ada arah, ikut aku jadi punya arah, kan seneng maksudnya ngelihat gitu. Wih dulu aku nemu ini nih di jalan nih, tengok-tengok nggak tahu arah, gitu ikut aku, dia lempeng tahu mau kemana, tujuan ditanyain gimana mau jadi apa tuh tahu gitu dia, kan seneng dong. Berarti maksudnya apa ya
kayaknya setiap manusia tuh punya sisi jadi guru man. Jadi kalau aku pernah ngobrol sama temanku, setiap manusia itu punya rasa ingin menggurui pasti. Pasti ya Bung. Iya dong, Iya, siapa aja lah. Pasti ada. Nah itu kadang-kadang kepuasannya adalah ya tadi dia ngelihat siapa yang maksudnya dia punya orang tuh yang akhirnya digurui sama dia dan akhirnya itu jadi sesuai apa yang dia dulu gurui, itu dia pasti ada rasa kepuasan tersendiri. Bener sih, istilahnya apa yang kita ajarkan bisa berjalan baik lah ya Bung ya. Untuk teman-teman yang tadinya maaf mungkin belum dapat arah hidupnya tuh mau kemana lah ya Bung. Quarter life crisis. Nah iya. Tapi ini semua timnya Bung Raka itu kan usia-usia yang labil Bung. Gimana membuatnya jiwa-jiwa anak muda yang labil ini menjadi stabil? Ya kamu harus apa ya? Biasanya kalau aku ya ngadepin anak-anak yang labil itu, yaitu butuh kediktatoran. Istilahnya kita jadi bapak lah ya Bung ya. Jadi gini, aku selalu bilang, aku nggak peduli lah kamu di luar kayak gimana. Pokoknya kalau kaki kamu masuk ke tempatku, kalau kamu saya kerja, ya kamu harus jadi beda gitu. Kamu harus jadi orang yang bisa dibilang profesional harusan. Harus ikut apa yang perusahaan suruh lah ya, kasarannya. Aku kan cuma punya hanya punya 3 aturan yang pasti kalau dilanggar aku marah besar. Apa aja itu? Yang pertama, disiplin. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, tanggung jawab. Disiplin, jujur, tanggung jawab. Mana dari 3 hal itu yang Bung Raga paling penting? Yang pertama, disiplin dulu. Disiplin kalau misalnya maaf Bung, tapi dia nggak jujur misalnya. Nggak mungkin, orang disiplin pasti jujur. Kebalik nih, kalau orang jujur pasti disiplin. Iya sih, belum tentu ya Bung. Aku bilang orang disiplin pasti jujur. Menurutku tingkat susah seseorang itu bukan jujur man, disiplin man. Menurutku tepat waktu itu Bung ya. Itu dah, maksudnya menurutku tuh paling susah daripada jujur. Paling susah tuh ngelakuin hal disiplin loh. Apalagi halnya monoton. Maksudnya kayak dia setiap hari seminggu kerja 6 kali nih. Terus dia masuk pagi terus katakanlah. Shiftnya pagi terus. Kan dia seminggu monoton tuh, harus masuknya jam 9 terus. Jadi gimana ya, kamu harus disiplin gitu. Kamu harus tetap masuk jam 8:30. Walaupun itu repeat terus setiap harinya, walaupun kamu bosen. Kalau dia sampai nggak ngelanggar, berarti dia orang jujur man, biasanya kayak gitu. Kalau aku. Iya sih benar. Baru sadar juga kalau aku loh. Tapi setuju sih kalau orang disiplin. Aku nemuin rumus itu sendiri lah maksudnya. Learning by do it. Rata-rata kalau orang jujur, oke lah jujur. Tapi kadang-kadang dia ya itu tadi selengean lah, nggak telat lah. Ya emang dia jujur orangnya kalau ditanyain. Tapi kalau orang disiplin, itu aku belum pernah nemuin orang disiplin itu yang bohong. Sampai sekarang. At least misalnya Bung ya, kayak ada orang yang telat datang ke kelas kuliah nggak disiplin. Kenapa telat? Tadi itu Pak, kan udah mulai bohong ya Bung ya. Oh iya sih benar-benar. Tapi karena gini man, disiplin itu salah satu cara mencegah kamu melakukan kesalahan yang lain. Misalnya? Ya kalau misalnya kamu nggak mau bohong, datang kuliah jangan telat biar nggak ditanyain kenapa telat dong. Iya sih. Maksud nggak? Ya, kamu jangan telat kalau misalnya kamu nggak mau bohong, karena kalau ditanyain sama dosen kan, kenapa telat? Itu kan udah 50-50 antara mau jujur apa bohong. Kalau jawab kesiangan dimarahin ya Bung ya. Kalau jawab bohong ya merasa bersalah. Bener. Daripada kamu ditanyain kayak gitu, mending kamu disiplin dulu aja gitu, biar kamu terhindar dari masalah kan gitu. Iya sih bener sih. Jadi kayak contohnya kayak gini man, ya namanya tadi umur labil, pasti kan ada ya namanya, apalagi dunia barista tuh kan dunia entertain kan. Ya mabok lah pasti ada, minum lah mabok. Ya tadi kenapa aku bilang disiplin? Karena walaupun kamu mabok, besok kamu harus datangnya tepat waktu nih, kan gitu ya. Nah ada dulu pernah kejadian datangnya telat karena mabok gitu. Dan terus aku bilang, kenapa kamu mabok? Kan tahu besok masuk pagi. Kalau kamu disiplin, kamu nggak bakal ngelakuin mabok itu gitu. Karena kamu tahu besok masuk pagi, biar nggak telat. Nggak usah mabok lah, biar nggak telat. Dia jujur jawab, kenapa? Saya mabuk mas semalam.
Ya jujur tapi jujur. Tapi kamu nggak disiplin gitu. Makanya disiplin dulu gitu. Makanya kalau kamu tahu besok masuk pagi jangan mabuk lah kan gitu mindsetnya. Itu marah Bung kamu Bung waktu itu? Ya agak marah lah karena dia udah jujur dulu kan. Akhirnya. Tapi kan aku kasih mindset begitu. Nah kalau kamu tahu masuk pagi jangan mabuk lah malamnya, gimana? Masa nggak bisa ngira-ngira kan gitu? Oh iya mas, maaf mas, salah mas. Akhirnya sampai sekarang dia nggak pernah lakuin itu lagi. Kan dia tahu nata hidupnya gitu. Oh besok masuk pagi, berarti tidurnya harus jam 9. Kan orang disiplin begitu mas. Iya. Ngerti apa yang akan terjadi besok itu harus dipersiapkan. Dipersiapkan kan. Well prepare ya. Bener sih. Kalau aku ini sih Bung, apa yang aku kan pernah bantuin kakak juga untuk nge-manage SDM-nya itu Bung. Aku yang aku temuin juga kurang lebih sama sih Bung. Kayak karena mabok semalam terus usia-usia mereka tuh usia-usia yang lihat temennya kerja, lihat temennya main tapi dia harus kerja kayak gitu-gitu ya Bung. Akhirnya yang kayak ngerasa ya aku ya pengen lah hidup cuma nanti tanggung jawab nanti dengan jatuhnya. Nah, masuk ke tanggung jawab Bung. Tanggung jawab seperti apa yang Bung Raga tekankan ke SDM Bung Raga itu? Ya kalau di kerjaan ya. Ya kalau belum selesai kerjaannya jangan istirahat kan gitu. Jadi itu simpelnya kan kayak gitu kan. Kamu nih katakanlah kamu dapat jatah hari ini di waiters. Ya kamu jangan ngebar kalau kamu waiters itu belum selesai kayak gitu dong. Dia tanggung jawab sama posisinya dulu selama di waktu itu masih. Iya dong gitu. Aku selalu bilang sama anak-anak ketika kamu dapat posisi pekerjaan, sesuatu posisi pekerjaan, ngerasalah, berpikirlah kalau kamu tuh profesional di situ. Gitu. Iya. Jadi kayak aku nih ya, aku ada di posisi CEO kan. Aku tuh selalu berpikir aku tuh CEO yang paling profesional di dunia. Jadi aku harus ngelakuin ini, aku harus ngelakuin ini. Ya sama kalau kamu jadi waiters. Ya kamu harus punya pikiran akulah waiters paling profesional sedunia. Jadi lakuin semuanya secara baik gitu. Kalau kamu jadi barista, kamu harus punya rasa aku barista paling profesional sedunia gitu. Jadi kamu bikin kopinya atau bikin minumannya harus sebaik mungkin gitu. Karena kamu ngerasa malu kalau kamu tuh bikinnya cuman sak-sae gitu loh bahasa Jawa. Bener sih. Jadi, kayak apa ya Bung ya? Misalnya kayak kita istilahnya jadi pemimpin tuh, kalau aku ya Bung, kalau boleh tanya juga Bung, aku tuh kadang kayak ngerasa, aku manusiawi nggak ya ini? Kayak aku tuh ya ada hati kayak ketika misalnya kayak studio lagi nggak ada apa-apa, jangan nggak ngapa-ngapain juga gitu loh, karena ya as long you get paid gitu, selama kamu dibayar ya apa sih maksudnya apa yang nggak harus ya apa ya Bung ya, kadang tuh aku agak bertolak nurani gitu loh Bung, kayak aku mau negur gini kok terlalu apa ya nggak manusiawi gitu. Nah itu ngilangin rasa sungkan sebagai pemimpin tuh boleh nggak Bung? Maksudnya kayak dengan cara yang baik ya Bung, tapi nggak yang ngebentak-bentak gitu. Boleh kalau kamu bisa. Kalau kamu nggak bisa, aku tahu cara lebih bagus. Gimana Bung? Contoh nih. Ya. Pasti kan nanti orang-orang itu ikut tanpa kamu ngomong. Iya benar. Aku sama kayak kamu man. Aku sebenarnya orang yang nggak berani nyuruh. Bener sih. Jadi kalau misalnya kadang kesannya kayak nggak percaya sama tim, padahal kita nggak mau. Kalau aku gitu ya? Mau orang itu ngelakuin sesuatu, pasti aku bakal ngelakuin sesuatu di depannya gitu. Biar dia akhirnya ikut gitu. Oh ini duduk ngerjain barang ya berarti. Misalnya apa? Ada yang kotor nih, ya kan? Itu aku pura-pura mau bersih-bersih meja gitu. Kan anak-anak lihat pasti, mas. Tapi kadang tuh anak-anak kayak apa ya Bung? Kalau di yang SDM yang di kedai kopi itu kadang kalau aku ngasih contoh gini malah kayak mereka cuman lihat, harusnya kan punya rasa itu karena mindsetnya nggak kamu bentuk dulu. Oh iya. Kayak tadi kan aku bilang mindsetnya bentuk dulu. Kalau nerima staff itu harus kamu ajak ngobrol dulu, kamu kasih tahu. Aku tuh orangnya gini nih, aku tuh Firman, aku tuh orangnya gini. Aku bilang kok sama anak-anak, aku tuh orangnya suka disapa kalau pagi. Pagi Pak, ya. Padahal malam. Ya maksudnya disapa kalau aku datang. Aku bilang. Bercanda biar gak ini. Aku bilang walaupun ada orang yang bilang sok-sokan banget ya, dumeh tadi. Maksudnya mentang-mentang jadi CEO minta disapa. Tapi itu perlu ya Bung, penghormatan. Maksudnya kayak
bukannya mengkasta-kastakan ya Bung, tapi kan ada unggah-ungguh lah ya istilahnya. Di situ ada pelajaran gitu. Bahwasannya kalau kamu kerja tuh ada ada oligarki ya? Istilahnya apa sih kayak gitu? Apa sih itu namanya? Hierarki. Hierarki ya? Ada hierarkinya oligarki gitu. lagi. Duh, mau pinter gak jadi nih. Ada hierarkinya gitu kan. Jadi kalau kamu sama besok kalau misalnya kamu nanti udah nggak di tempatku lagi terus kerja di perusahaan lebih besar, kamu ngelakuin itu tuh bakal jadi notice si pimpinannya ke kamu gitu. Iya, benar. Kayak ibaratnya kalau kita bekerja baik di Budi Group, kalau dia tiba-tiba masuk Starbucks, dia udah punya, misalnya ya Bung, aku ownernya Starbucks, Bung Raga ini ada orang kamu yang dulu nih orangnya gimana? Ibaratnya kalau orang itu dulu nggak disiplin ya kita akan ngomong sebenarnya ya Bung ya. Nah itu kadang yang nggak disadarin sama teman-teman gitu sih Bung, karena apa ya? Ya udahlah aku di sini cuma batu loncatan. Padahal kalau dia dari kesempatan kecil aja nggak ngelakuin dengan baik, gimana dia akan mendapat kesempatan yang lebih besar ya Bung ya? Iya benar. Iya nggak Bung? Contohnya kan kayak gitu tadi. Aku tuh orangnya suka disapa. Aku nyampein anak-anak yang baru gitu. Sekarang kan udah ada kayak shopkeepernya ya, maksudnya kayak manajer outletnya sendiri. Manajer outletnya itu ketika ada anak baru training pasti dikasih tahu. Kalau Mas Raga datang disapa. Jangan sampai dia nyapa kamu duluan. Kalau dia nyapa kamu duluan, nah itu nanti kamu harus apa ya? Nggak enak. Mas berarti kalau kamu buka pintu gitu dah, pagi Mas Raga. Padahal barisamu cantik-cantik loh Mas. Seneng dong Mas. Ya, seneng karena karena kayak gitu sih. Aku tuh orang suka dianggap ya. Jadi, wah ini warung kok masa aku diteke wae. Oh iya. Tapi dengan caranya bukan yang aku harus dilayani, enggak. Aku cuma butuh disapa. Toh ya nanti kalau aku butuh sesuatu, aku misalnya mau minum ya ngambil sendiri ya. Cuman ketika aku datang disapa ya karena aku ngerasa sapa itu chemistry gitu loh. Akhirnya dari situ aku bisa ngelihat kalau kamu tuh wih ceria nih hari ini nih gitu. Walaupun itu bahasa basi ya Bung. Walaupun bahasa basi gitu loh. Iya benar. Apa? Cari muka dong. Iya sih. Kerja tuh kan harus cari muka. Itu fair loh menurut. Kenapa? Oh, cari muka tuh salah satu bagian penting dari pekerjaan loh. Yang penting kan tidak menjatuhkan teman sepekerjaan. Tidak menjatuhkan tuh tidak memfitnah. Jadi gini maksudku. Aku selalu bilang ke anak-anakku kalau kamu mau cari muka ke aku kerja yang benar gitu di depan aku. Walaupun kamu cuma di depan aku gitu kerja benernya. Tapi jangan sampai kamu bilang gini, Mas dia tuh kemarin kayak gini-gini. Nah itu udah gak suka. Iya sih, benar-benar itu bete. Kalau mau cari muka jangan kayak gitu caranya. Kalau cari muka ada aku pura-pura nyapu, nggak apa-apa malahan. Penting cari muka tuh man. Bener sih. Di dunia pekerjaan yang lebih gede lagi cari muka tuh penting banget man. Kan self branding juga. Iya benar-benar. Istilahnya apa ya? Cari muka tuh bisa jadi modal yang baik untuk langkah panjang karir berikutnya. Bener nggak Bung? Kadang orang yang kerjanya bagus tapi komunikasinya nggak bagus, ke atasan juga nggak naik-naik ya Bung ya? Iya malah jadi staf ahli terus, nggak jadi pimpinan. Bener sih, setuju Bung. Nah Bung, masuk ke akhir-akhir pembicaraan nih aku pengen tahu ini sih Bung. Bagaimana Bung Raga menyikapi persaingan kedai kopi yang ada at least di Solo lah Bung, yang Bung Raga ini nyemplung lah ya. Maksudnya Bung Raga menyikapinya gimana? Apakah Bung Raga berpikir aduh aku nanti gimana nih kalau ada tempat yang lebih besar dari satu tujuan ntar aku sepi atau gimana? Menanggapinya gimana Bung? Adanya persaingan yang ketat, super ketat lah ini. Aku punya mindset saingan itu ngelawannya dua cara. Gimana? Apa aja Bung? Disingkirin atau ditemenin. Maksudnya? Iya. Kalau disingkirin gimana? Ya singkirin tuh ya ibaratnya ya akhirnya saingannya ketat banget kan. Maksudnya kayak kamu bikin apa, aku bikin yang lebih bagus supaya kamu nanti redup gitu kan. Ya karena aku ngerasa karena itu butuh effort yang besar. Akhirnya aku memilih cara satunya ditemenin. Maksudnya? Tapi dengan cara apa Bung misalnya kalau kedai kopi? Ya ketika diundang coffee shop bukaan datang. Nyerawung lah ya Bung istilahnya. Nyerawung. Nanti kalau kita punya nanti kalau kita punya gawe lagi kan gantian dia yang blow up punya kita. Bener. Gitu kan. Ada dua cara kan buat ngelawan saingan tuh. Dimatiin atau dijadiin teman kan gitu.
sebenarnya dijadiin teman kan ya, walaupun orang bilang wah nggak tulus tuh temenan, biar ini temenan dari bisnis tuh nggak ada yang tulus. Iya sih, benar-benar Bung. Kalau kamu kayak aku cinta sama PSS tuh kan nggak aku buat bisnis, karena temenan, karena cinta dari bisnis tuh nggak tulus, pasti ada harus ada benefitnya. Iya sih, anjing. Baru-baru sadar sih Mindset di benar-benar. situ. Jadi kayak jangan kayak dia nggak tulus nih bantuin aku nih kayak gini-gini nih. Dah, kamu temenan tuh karena bisnis kok. Kamu harus tahu kalau kamu tuh dimanfaatin gitu. So buat orang-orang yang mungkin pacaran bisnis bareng, Bung Raka nggak setuju dong? Setuju nggak Bung? Aku nggak pernah ngelakuin soalnya sama pacarku bisnis bareng atau Karena itu juga karena takutnya jadi nggak tulus tadi. Iya, Bung. iya. Dia bertahan karena bisnisnya itu lah. yes, ya mungkin itu sih ya. Tapi aku belum pernah ngerasain soalnya. Bener sih. Aku dulu juga pernah gitu Bung. Karena aku udah pernah ngerasain nih temenan jadi bisnis sama bisnis jadi temenan gitu. Lebih enak bisnis jadi teman. bisnis jadi temenan kalau ngomongin bisnis nih. Iya. Jadi kayak misalnya nih kan aku tuh hidup di 2 kota kan, di Solo sama di Sleman kan. Kalau aku ke Solo kan aku kerja, ketemu kamu kan juga karena bisnis kan, Man. Iya. Kayak walaupun kayak gini, kayak kemarin kamu aku undang buat nyanyi di tempatku, kan kamu nggak ngerasa kalau kamu tak manfaatin ya, karena Iya. emang bisnis gitu. Dan aku juga ngasih pay ke kamu kan gitu. Iya, benar. Nah kalau aku balik ke Sleman sana, nggak ada ngomongin bisnis. Ya kalau mau bantu teman bantu, nggak mikir benefit gitu. Karena di sana emang tempatku buat berteman. Iya. Jadi teman-temanku bilang, ayo gak bisnis ya. Oh jangan deh. Enggak mau. Karena aku sama kamu maunya temenan gitu, nggak mau bisnis. Kalau bisnis aku di Solo nih. Aku udah kebentuk circleku bisnis itu di Solo sama orang-orang Solo nih kalau mau bisnis, aku tahu gitu. Berarti Jogja pure temenan lah ya Bung. Biar temenan. Kalau di sini karena bisnis kita jadi teman. Jadi kamu manfaatin aku nggak bakal ngerasa tersinggung. Ya karena kita temenan dari bisnis gitu. Kita tahu gitu. Aku tahu. Kalau aku dimanfaatin, nggak apa-apa gitu maksudnya. Aku pun bakal manfaatin kamu balik kan kayak gitu. Iya. Benar sih Bung. Setuju. Maksudnya kalau teman-teman yang lagi di fase persaingan bisnis yang super ketat tuh harus apa ya Bung ya, punya sense bertahan hidup dengan baik ya Bung ya. Kayak tadi di teman-teman milih ditemenin apa disingkirin kalau bersaing ya Bung ya. Disingkirin juga nggak apa-apa gitu kalau kamu kuat. Iya sih. Kan gitu kan. Bung, pertanyaan terakhir nih Bung. Kemarin kan ada Mas Wisnu yang menang ICRC kayak gitu, Yes. gitu Bung. Kenapa Bung Raka nggak ikut-ikut kayak gitu sih Bung? Apakah orang kopi harus ikut kayak gitu atau yang penting bisnis aja? Kenapa aku nggak ikut championship lomba-lomba gitu man ya? Iya. Karena aku lebih mendalami sisi bisnisnya di kopi itu. So jadi roastery profesional gitu bisnis juga nggak Bung? Ya itu bakal jadi bisnis gitu. Tapi aku tuh lebih arahku tuh kalau ditanya aku mendalami di kopi, aku mendalami apanya? Aku mendalami bisnisnya. Jadi orang yang ini nggak ngomongin Mas Wisnu ya, nggak ngomongin CRC, aku ngomongin global. Orang yang menang jadi barista championship lah mungkin atau apalah, itu belum tentu bisa bisnisman. Sama kayak aku nih, aku nih bisnis kopi nih, belum tentu aku tuh bisa ngerosting, belum tentu aku bisa bikin kopi itu lebih enak daripada Guido, daripada Ari. Belum tentu aku bisa bikin latte art sebagus Guido gitu. Karena aku mendalami bidangnya tuh di kopi itu di industrinya di industrialisasinya di bisnisnya itu. Kayak gitu. Jadi kalau ada lomba bisnis-bisnisan kayaknya aku ikut. Lomba menang-menangan gagasan bisnis aku mungkin. Tapi Budi Group udah PT ya Bung sekarang? PT. Tuh buat yang mau kerja sama Budi Group langsung hubungi @ragabolang yang Instagramnya udah tertulis di bawah ini. Bung, aku minta satu tips terakhir dari Bung Raga untuk teman-teman di sini yang mau memulai bisnis. Apakah kedai kopi pilihan bisnis yang tepat selama beberapa tahun ke depan? Kalau tepat, apa pesannya? Oh berarti selama beberapa tahun ke depan? Iya. Ada tips nggak Bung? Mungkin bisa disampaikan secara personal. Tipsnya sih kalau mau bikin kedai kopi, kalau emang mau dikelola sendiri, harus diniatin buat jadi pekerjaan utama.
Tapi kalau emang mau tetap masih kerja tapi punya kedai kopi, mending cari konsultan atau pengelola atau vendor. Jangan dikerjain sendiri, nanti akhirnya malah rancu. Konsultan itu salah satunya Bung Raga juga ya Bung? Ya bisa jadi. Kontaknya kemana Bung? Kalau misalnya ada di sini investor yang tertarik gitu sama portofolio Bung Raga gitu. Ya di Instagram aja @ragabolang DM, pasti aku balas kok. Pasti ya Bung? Pasti aku balas. Suka balesin DM cewek nggak Bung? Yang daftar barista gitu? Enggak, itu Ari. Tapi pilihan terakhir tetap di Bung Raga nggak? Kayak gitu. Cakep-cakep loh Bung Budi Group tuh. Aku ininya apa namanya ACC-nya. Jadi, ACC gitu. Tapi jadi pemimpin kayak gitu tuh harus punya feeling untuk nerima orang tuh, punya feeling juga ya Bung ya? Harusnya. Harus. Ini orang nih kayaknya selengean kayaknya ini ya. Kalau selengean ditaruh mana? Kalau ditaruh mana? Bung, thank you banget loh Bung. Ini sama-sama. Ini obrolan kita menarik banget buat teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang punya uang banyak tapi nggak punya waktu atau pengen punya bisnis kedai kopi yang sampingan. Mungkin sampingan atau utama juga bisa ajak Bung Raga loh ya Bung ya. Kalau sampingan lebih enak sih Man. Pokoknya mungkin di sini yang teman-teman udah mulai kapok untuk trading dan lain-lain tapi uangnya mau buat kopi mungkin, nah ini bisa hubungi @ragabolang, langsung DM aja ke Instagramnya. Sekali lagi terima kasih Bung Raga udah datang ke studio kami di Gestalk Studio. Terima kasih teman-teman, saksikan terus program ngopi-ngopi berikutnya. Saya Firman Raffiandi, saya Raga Suhaili. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.